Halo, kita Crystal, Kim, dan Chloe dari kelas 10D, dan hari ini kita akan mempresentasikan sejarah dari Kerajaan Majapahit di bidang sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosialnya. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, dan kerajaan ini berdiri dari tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan ini pertama didirikan oleh Ratu Wijaya menantu Kertanagara, Raja Singasari terakhir. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaya, Kalimantan, Filipina, Kepulauan Sulu, Sulawesi, Papua, dan masih banyak lagi. Ibu kota dari Kerajaan Majapahit berganti-ganti. Pertama adalah Tarik Sidoarjo pada masa Raden Wijaya. Kedua adalah Trawulan Mojokerto pada masa Jayanagara, dan ketiga adalah Kediri pada masa Girindrawardhana. Ini adalah bendera dari Kerajaan Majapahit. Sebutan bagi bendera Majapahit adalah Sangsara Getih Geta Samudra. Bendera ini bercorak 5 garis merah dan 4 putih horizontal yang sama lebar, bermula dengan garis merah dan berakhir dengan garis merah yang melambangkan wilayah Nusantara dalam Sumpah Amukti Palapa. Lambang ini bernama Surya Majapahit, yang artinya matahari Majapahit. Lambang ini mengambil bentuk matahari bersudut 8 dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan dewa-dewa Hindu. Semboyan dari Kerajaan Majapahit adalah Mitreka Satata dalam bahasa Kawi, yang berarti sekutu itu sederajat dalam bahasa Indonesia. Bahasa yang umum digunakan pada zaman Kerajaan Majapahit adalah Jawa kuno sebagai bahasa utama, Kawi sebagai alternatif, dan Sanskerta. Mata uang pada zaman Kerajaan Majapahit adalah koin emas, koin perak, koin kepeng, dan koin gobok. Di bawah ini ada contoh koin gobok dan contoh bahasa Sanskerta. Sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara, seperti dengan kerajaan Cina, Champa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke Kerajaan Cina, Tiongkok. Kekuasaan di negara Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi, didukung dengan birokrasi yang rinci. Raja Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, maka memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Seorang raja dibantu oleh penjabat-penjabat birokrasi. Raja-raja yang pernah memerintah Majapahit diantaranya adalah Raden Wijaya, Sri Jayanegara, Dibwana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Suhita, Kertawijaya, Brawijaya I, Raja Sawardhana, Girishawardhana, Suraprabhawa, Girindrawardhana. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi saat Hayam Wuruk menjadi raja dengan gelar Raja Negara dan menjadi Mahapati. Ekspansi politik dilakukan Gajah Mada dengan dasar Sumpah Amukti Palapa. Seluruh Nusantara berada dalam kekuasaan Majapahit, bahkan hingga ke Semenanjung Malaka. Kerajaan Majapahit menjelma menjadi negara kerajaan maritim sekaligus negara kerajaan agraris. Untuk menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga, dilakukan diplomasi Mitreka Satata, sahabat sehaluan yang bisa hidup berdampingan secara damai. Berikut ini susunan pemerintahan dari pusat ke daerah ke Kerajaan Majapahit. 1. Bumi. Pusat kerajaan dipimpin oleh Maharaja. 2. Negara provinsi dipimpin oleh BHRE. Pangeran, Raja, Gubernur, Nata, Tuan, Adipati atau Batara. 3. Kabupaten diperintah oleh Tumenggung. 4. Kuwu, lebih tinggi dari kecamatan, diperintah oleh Demak. 5. Wanua, desa, dipimpin oleh Tani. 6. Kabuyutan dusun kecil atau padukuhan, dipimpin oleh kepala duku atau saudara buyut. Sistem ekonomi Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Di dalam prasasti disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencaharian sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Prasarana perekonomian dibangun seperti jalan, lintas sungai, dan pelabuhan. Pelabuhan yang besar antara lain berada di Surabaya, Gresik, dan Tuban. Barang dagangan yang diperjualbelikan antara lain beras, rempah-rempah, dan kayu cendana.
Kerajaan Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang terletak di antara lembah. Sungai Brantas dan Bengawan Solo di daratan rendah bagian utara Jawa Timur. Keberadaan dua sungai inilah yang menjadi faktor pertama pendukung perekonomian Majapahit. Adanya jalur sungai ini melancarkan arus perdagangan, yaitu sebagai sarana ekspor, impor, dan transit bagi komoditas rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara. Jalur pelayaran ini berimbas kepada pemakmuran wilayah kekuasaan Majapahit. Pada masa ini, sudah terjadi perdagangan antar pulau, bahkan perniagaan dengan luar seperti Cina, India, Siam, Thailand, Persia, Iran, dan negeri-negeri Melayu, serta kawasan timur Nusantara. Pertanian juga dikembangkan sebagai sistem perekonomian kerajaan Majapahit. Sawah dan ladang dibangun dengan sistem pengejaan secara bergilir. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melestarikan lahan dan menjaga kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan produktivitas dalam jangka panjang. Sistem sosial Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menganut sistem kasta seperti India, namun sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Namun, terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Mlecha, dan Tucha. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit. Candala, golongan keturunan yang berasal dari hasil perkawinan silang ayah kasta Sudra dengan ibu kasta Brahmana, Ksatria, atau Waisya. Kedua, Mlecha adalah golongan yang berasal dari orang-orang pendatang atau pedagang dari luar Majapahit. 3, Tucha, yaitu golongan yang merugikan masyarakat atau orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di Kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibanding pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur masalah urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di Kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas dengan antara pria dan wanita dapat dihindari. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Punjara Karna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti, candi, dan reca. Kota Majapahit telah dikelilingi dengan tembok yang terbuat dari batu bata. Masyarakat Majapahit telah mengenal seni wayang, seni sastra, seni gamelan, seni patung, seni bangunan, serta mengenal pengetahuan bertani, dagang, berlayar, dan pertukangan. Dan ya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Mantap.